Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.3, memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Pembelajaran kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sub pembelajaran, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Sebelum kita jelaskan tentang Asmaul Husna, terlebih dahulu silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya gratis agar supaya kami bersemangat untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih bagus lagi agar dapat mencerdaskan dan lebih dipahami oleh siswa dalam belajar pendidikan agama Islam. Yang belum subscribe silakan tekan subscribe di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita setelah mendengarkan penjelasan materi tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Asmaul Husna dengan media pembelajaran video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Asmaul Husna. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengartikan makna Asmaul Husna. 1. Asmaul Husna Al-Basir. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Adil. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Azim. Nah, seperti ini ya. Al-Basir yaitu yang maha melihat, Al-Adil yaitu yang maha adil, Al-Azim yaitu yang maha agung. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu
mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan Asma'ul Husna, yaitu satu Al-Basir, dua Al-Adil, yang ketiga Al-Azim. Ayo kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahul azim. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. Nah, anak-anakku sekalian, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Nah, sekarang ayo kita mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, mengenali hewan, mengenali tumbuhan, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Maka melalui nama itu kita akan mengenal orang tersebut, atau mengenal hewan tersebut, atau mengenal tumbuhan tersebut. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Agama Islam menyebutnya Tuhan kita adalah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, jawabannya ada pada Asma'ul Husna. Seluruh nama yang terdapat dalam Asma'ul Husna adalah Allah sendirilah yang memberi nama akan dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang dapat menambah atau menguranginya. Nah, sekarang ayo kita mengenal Asma'ul Husna. Asma'ul Husna artinya nama yang paling baik, paling indah, dan paling mulia, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi Asma'ul Husna adalah nama yang paling baik,
nama yang paling indah, nama yang paling mulia yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja Asmaul Husna tersebut? Di kelas 4 ini yang kita pelajari, yang pertama Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya yang maha melihat. Allah dengan sifat Al-Basirnya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, mulai dari makhluk yang paling besar sampai ke makhluk yang paling kecil yang hanya bisa dilihat menggunakan alat mikroskop. Allah mampu melihatnya. Oleh karena itu, tahukah kita bahwa semua perbuatan kita yang baik dan yang buruk, baik yang kita lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, walaupun berbisik-bisik, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengaplikasikannya dengan berperilaku. Pertama, tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita walaupun tidak ada orang melihatnya. Jadi kita tidak boleh mengambil atau mencuri yang bukan milik kita meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Tetapi yakin Allah maha basir, maha melihat perbuatan kita itu. Yang kedua, selalu mengerjakan ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus disuruh orang tua atau guru. Nah, jadi perilaku kita yang kedua yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengamalkan Al-Basir, Allah maha melihat, kita mengerjakan ibadah tanpa harus disuruh. Contoh, solat fardu kita kerjakan, jangan disuruh dulu. Atau kita kerjakan solat dengan asal-asalan saja karena tidak ada orang. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah maha melihat. Nah, oleh karena itu kerjakan ibadah dengan baik dan benar tanpa harus disuruh, atau mengerjakan solat ketika ada orang tua saja. Ketika tidak ada orang tua, tidak ada guru, kita tidak solat. Nah, ini contoh orang yang menipu dirinya, padahal Allah maha melihat. Orang memang tidak bisa melihat dia, tetapi yakin Allah maha melihat. Asmaul Husna Al-Basir. Jadi kita kerjakanlah ibadah itu dengan sebaik-baiknya meskipun ada orang ataupun tidaknya. Yang ketiga, perilaku kita sehari-hari sebagai implementasi dari pengamalan Asmaul Husna Al-Basir, tidak melakukan maksiat baik yang kecil maupun yang besar. Jadi kita tidak melakukan kemaksiatan baik kecil maupun besar. Apa contoh kemaksiatan? Ya, sesuatu yang jelek dalam pandangan kita dan dalam pandangan orang lain. Itulah maksiat. Ya. Nah, ini contoh digambar. Dua orang siswa sedang meneliti benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata tetapi menggunakan alat mikroskop. Jadi kita saja melihat benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata, kita menggunakan alat mikroskop atau alat pembesar. Nah, ini fungsinya.
alat mikroskop untuk melihat benda yang berukuran kecil, maka harus menggunakan alat mikroskop. Nah, jadi segala sesuatu yang paling kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat mikroskop, Allah lihat tanpa harus menggunakan alat seperti yang digunakan oleh manusia ini. Nah, begitulah pandangan Allah. Tidak ada yang satupun yang luput dari pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap kita setelah mempelajari, memahami Asmaul Husna Al-Basir, kita harus berperilaku baik lagi. Tidak ada yang kita sembunyikan lagi. Tidak ada yang kita kicuh-kicuh dalam kehidupan sehari. Tidak ada yang kita malas-malas dalam mengerjakan ibadah. Kenapa? Allah Maha melihat. Karena tidak satupun makhluk yang di muka bumi ini yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat lagi gambar di samping. Meskipun berbisik-bisik berduaan, ya, tetap Allah melihatnya. Meskipun yang ini tidak melihat, tetapi yang dua ini berbisik-bisik. Memang yang ini tidak bisa mendengarnya, tetapi Allah melihat kalau mereka berdua ini sedang membicarakan temannya. Maka mereka nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwa tidak ada yang melihat mereka, padahal Allah melihat mereka. Nah, ini contoh daripada perilaku al-basir yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Yang kedua, selalu mengerjakan ibadah tepat waktu tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak melakukan maksiat baik kecil maupun besar. Nah, kalau bisa kita melakukan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sudah meyakini dan mempercayai Asmaul Husna, nama-nama Allah sesuai dengan sifatnya Allah. Maka berbahagialah mereka, pasti Allah akan menyelamatkan mereka dari segala kekurangan mereka. Pasti Allah yang akan menyelamatkan kita. Fahimtum? Fahimna. Nah, anak-anakku sekalian, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adil. Artinya yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia itu sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, hanya karena kekayaan, atau hanya karena jabatannya. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya saja. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi Allah memiliki Asmaul Husna, namanya Al-Adil. Sesuai dengan sifatnya Allah, Allah Maha Adil. Apa contohnya tadi? Allah tidak membeda-bedakan. Sama. Oh, dia orang kaya lalu ditinggikan, oh dia orang pintar lalu ditinggikan. Tidak. Di hadapan Allah kita sama. Orang bodoh, orang pintar, orang miskin, orang kaya, di mata Allah sama. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang ditinggikan. Kecuali yang ditinggikan di antara mereka itu adalah orang yang paling takwa. Takwa itu apa? Yang mengerjakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, baca Quran, santun, rendah hati. Merekalah yang akan diangkat oleh Allah derajatnya, akan diangkat oleh Allah. Jadi Allah bukan mengangkat derajat seseorang karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena
kekuasaannya, tetapi Allah mengangkat derajat seseorang itu dikarenakan ketakwaannya. Merekalah yang akan diangkat. Ya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi perilaku yang mencerminkan makna dari al-adil yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tidak pilih-pilih dalam berteman. Kemudian bersikap ramah dan baik kepada siapapun tanpa mempedulikan latar belakangnya. Jadi kita berteman kepada siapa saja tanpa membedakan status, tanpa membedakan agamanya. Kita harus sama, tidak pilih-pilih teman. Nah, jadi sikap yang harus kita lakukan sebagai implementasi dari belajar tentang Asmaul Husna Al-Adil, kita harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak memilih-milih teman. Jadi kan ada kadang-kadang kita hanya mau berteman kepada dia saja, yang itu enggak mau. Nah, ini enggak boleh. Kalau ada yang seperti itu berarti dia belum belajar, belum mengamalkan Asmaul Husna Al-Adil. Kemudian yang kedua, senantiasa berprasangka baik pada orang lain ataupun kepada siapapun. Jadi kita harus berprasangka baik saja kepada orang, tidak boleh curiga-curiga. Ya, kalau belum ada kepastian, kecuali udah pasti barulah kita tanya kenapa. Tapi kalau belum pasti, belum kita lihat buktinya, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada mereka. Tetapi kita harus berprasangka baik saja. Nah, ini contoh siswa sudah mengamalkan, mencerminkan sikap Asmaul Husna Al-Adil dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus berprasangka baik. Kemudian yang ketiga, adil pada diri sendiri dengan tidak berbuat zolim, berbuat keji, dan berbuat mungkar agar terbebas dari dosa dan ancaman api neraka. Kemudian yang keempat, adil kepada diri sendiri dengan belajar yang giat
agar diri tidak menjadi pribadi yang dangkal dan bodoh. Nah, inilah 4 perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari belajar Asmaul Husna Al-Adil. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh memilih-milih teman, kemudian kita harus bersikap ramah. Yang kedua, kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus adil pada diri kita, tidak menzolimi diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, belajar dengan giat agar kita terhindar dari kebodohan. Nah, itu adil terhadap diri kita. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian Asmaul Husna yang ketiga Al-Azim, artinya yang Maha Agung. Pernahkah kita meminta bantuan kepada orang lain? Jawabannya adalah manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Pasti. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan juga membutuhkan pertolongan orang lain, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, jadi Al-Azim, Allah itu Maha Agung. Dia tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Bahkan Allah memberikan bantuan kepada makhluknya, termasuk kita manusia dan makhluk lainnya. Karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain. Contoh, kita sakit, siapa yang akan mengobati kita? Siapa yang akan mengantarkan kita ke rumah sakit? Siapa yang akan menyuapin kita makan ketika sakit? Tentu orang lain, seperti orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Artinya kita butuh orang lain. Artinya manusia butuh orang lain, sementara Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluk apapun, termasuk manusia. Allah tidak perlu. Bahkan Allah yang menolong kita. Ya kan? Nah, oleh karena itu, sikap yang harus kita munculkan sebagai implementasi dari belajar Asmaul Husna Al-Azim ini, yang pertama, bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada teman walaupun kita lebih pintar atau lebih kaya dibandingkan mereka. Jadi kita harus rendah hati, tidak sombong, meskipun kita pintar, meskipun kita kaya dari mereka. Nah, orang yang seperti ini rendah hati dan tidak sombong, dia adalah orang yang sudah belajar tentang Asmaul Husna Al-Azim dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hormati orang yang lebih tua dari kita, seperti kedua orang tua, guru, dan kakak kelas kita. Nah, jadi orang yang sudah belajar tentang Asmaul Husna Al-Azim dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dia pasti memiliki sifat menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, dan menghormati kakak kelasnya. Dia selalu hormat. Kalau tidak ada yang hormat terhadap orang tuanya, kepada gurunya, atau kepada kakak kelasnya yang lebih tua dari dia, berarti dia belum belajar Asmaul Husna Al-Azim. Tetapi kalau orang yang sudah menghormati orang tuanya, menyantuni orang tuanya, berbuat baik pada orang tuanya, kepada gurunya, kepada kakak kelasnya, atau orang yang lebih tua darinya, inilah contoh orang
siswa yang sudah belajar Asmaul Husna Al-Azim dan mampu menerapkan nilai-nilai kebaikan dari Al-Azim dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang diharapkan. Yang ketiga, tidak bersikap arogan atau pemarah atau mau menang sendiri di lingkungan sekolah. Jadi perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita setelah belajar Asmaul Husna Al-Azim, bahwa Allah yang Maha Agung, kita tidak apa-apa dibandingkan Allah, maka kita harus menghindari sikap arogan, sikap pemarah, atau sikap egois mau menang sendiri. Jadi kita harus bersikap lemah lembut dan pengasih dan penyayang. Nah, inilah contoh perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pengamalan Asmaul Husna Al-Azim. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan penjelasan gurumu, tugas siswa pertama, mencatat kesimpulan di buku catatanmu. Jadi silakan ini dicatat di dalam buku catatan agama kamu. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 contoh perilaku dari pengamalan Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu tulis 3 contoh perilaku Al-Basir dalam kehidupan kamu. Kemudian 3 contoh Al-Adil dalam kehidupan sehari-harimu. Kemudian tulis 3 contoh Al-Azim dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kamu tulis sendiri. Kemudian yang ketiga, foto tugasmu tersebut dan kirimkan ke grup WhatsApp atau grup Facebook untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, yang belum subscribe di bawah video ini, silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan video-video pembelajarannya kelas 4 selanjutnya. Dan insyaallah kami akan tetap bersemangat dengan kamu tekan subscribe, kamu tekan like, dan kamu bunyikan loncengnya. Kami akan semangat membuat media-media pembelajaran agama agar mudah dipahami dan dimengerti dan menyenangkan. Tentunya kamu harus memberi support, memberi motivasi dengan cara tekan subscribernya, tekan like dan loncengnya. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.